Pernahkah kalian membayangkan betapa besar stempel uang 1 miliar? Jika itu ditumpuk dengan uang kertas 100 ribuan, itu tingginya sekitar 1 meteran loh. Nah, bayangkan jika 2 miliar, tingginya bisa melebihi kebanyakan dari kita yang menonton video ini. Kita perlu bicara tentang salah satu orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, dengan kekayaan yang diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah. Kalau uangnya Budi Hartono kita tumpuk jadi satu, kita akan mendapatkan 400.000 meter atau setara dengan 400 kilometer tingginya. Mari kita berpikir sejenak tentang diri kita sendiri. Mungkin sekarang kalian sedang bekerja setelah menyelesaikan pendidikan S1 selama 4 tahun atau lebih. Atau mungkin kalian juga mengalami masa di mana tabungan terbatas tapi pengeluaran lebih besar. Mungkin pengeluaran hampir menyamai atau bahkan melebihi pendapatan bulanan. Akibatnya, kalian mungkin merasa pendapatan tidak mencukupi atau bahkan terjebak dalam utang, pinjaman online, atau kecanduan bermain slot. Kalian mungkin berharap jurusan yang diambil akan memberikan penghasilan yang memadai setelah lulus. Semua ini membuat kita berpikir tentang kekayaan atau menjadi kaya seperti dalam mimpi. Melihat orang-orang seperti Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, dan lainnya mungkin membuat kita berpikir bagaimana mereka bisa, terutama mereka yang sukses di usia muda. Mungkin dulu saya berpikir, saya bisa sukses melalui warisan atau hanya karena orang tua saya model seperti itu, maka saya juga bisa. Dan berbagai pikiran lainnya mengalir. Dulu saya sempat merenung. Di keluarga saya bahkan membeli ayam saja terasa sebagai kemewahan. Saya bahkan membayangkan masa di mana saya bisa makan tanpa memikirkan uang sama sekali. Tapi apakah semua mimpi ini akan sirna karena kekurangan uang? Ya karena saat itu saya tidak memiliki banyak uang. Namun suatu hari saya menyadari bahwa saya bisa meraihnya. Hari ini kita akan membahas tentang cara membangun kekayaan sehingga impian-impian kita tidak lagi terkendala oleh masalah uang. Mari kita mulai dengan memperbaiki pemahaman kita tentang uang. Seringkali pemikiran kita tentang uang sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman kita. Jika kita berasal dari keluarga dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, pandangan kita terhadap mencari uang bisa sangat berbeda dengan mereka yang berasal dari latar belakang yang lebih mapan. Bagi kita yang kurang mampu, kita mungkin berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah dengan bekerja dan mendapatkan gaji. Namun, pandangan orang-orang kaya jauh berbeda. Tugas kita adalah mengubah perspektif kita menjadi seperti mereka yang terlahir dengan kekayaan. Jadi, jika kita berpikir, saya tidak akan pernah bisa menjadi kaya karena saya kalah bersaing dengan orang-orang dari keluarga saya. Jawabannya sebenarnya tidak begitu. Faktanya, 68% dari orang-orang yang memiliki kekayaan di atas 30 juta dolar mencapai kekayaannya mereka melalui usaha dan prestasi sendiri. Contohnya seperti Warren Buffett, Oprah Winfrey, bahkan orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk adalah contoh nyata dari mereka yang membangun kekayaan mereka sendiri. Ini adalah hal yang membedakan kita dengan mereka. Mereka memandang uang dengan cara yang berbeda. Lanjut, apakah kalian tahu bahwa gaji kalian ditentukan oleh seberapa berharga kalian di mata perusahaan dan di pasar? Kita ambil contoh misalnya, dalam dunia sepak bola, pemain memiliki nilai tersendiri. Itulah mengapa gaji mereka bisa sangat besar, karena mereka sangat dihargai dalam dunia sepak bola. Jadi bukan hanya tentang bekerja keras, melainkan seberapa besar nilai yang kalian bawa bagi perusahaan dan di mata pasar. Mari ambil contoh seorang petani. Jika dia hanya berkebun sendiri, itu bukan bisnis. Namun, jika dia mengelola lahan dengan mempekerjakan orang lain atau menggunakan mesin, itu adalah bentuk bisnis. Selanjutnya, bagaimana Elon Musk dan Jeff Bezos bisa menjadi begitu kaya? Mereka menjadi kaya karena mereka mampu memberikan solusi dari permasalahan besar yang bernilai triliunan. Mereka menciptakan sesuatu yang memecahkan masalah di skala besar. Mereka bukan hanya orang yang pandai bekerja, tapi mereka adalah orang yang mampu menciptakan nilai di pasar. Dengan uang kita dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga,
dan mendukung mereka yang kurang beruntung. Saya ingin mengingatkan kita bahwa kekayaan bukan hanya tentang memiliki rumah mewah atau mobil bagus. Kebebasan waktu dan kebahagiaan orang-orang di sekitar kita adalah hal terpenting yang bisa didapatkan dari memiliki uang. Dengan uang, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan mendukung mereka yang kurang beruntung. Dan dengan uang, kita bisa membuka banyak peluang kebaikan untuk kebermanfaatan sosial, sehingga memberikan kehadiran yang berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga memberi wawasan dan motivasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video Ruang Inteligensi selanjutnya.